Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus menyimak video-video dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan mobil Suzuki R3. Di sini ada kendala, yaitu kendalanya AC-nya tidak berfungsi dan cek engine juga nyala, terus RPM-nya itu tidak stabil ya, naik turun nggak karuan. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita utak-atik lebih jauh, sebaiknya kita detek dulu ya pakai scanner ya, di diagnosa kira-kira hasil scannernya apa, jadi nantinya nggak tebak-tebakan ya. Kita mulai saja, kita mulai scan. Dari sini nanti kita bisa perkirakan dari hasil scanner itu merujuknya ke jalur apa saja ya. Biasanya ini kan kalau trouble kelistrikan itu belum tentu apa yang ditunjukkan oleh hasil scan itu belum tentu itu penyebabnya gitu loh. Belum tentu itu yang rusak, maksudnya begitu. Seperti contoh soal, kalau misalkan di scanner itu keluarnya misalkan relay kompresor ya tidak aktif begitu, itu belum tentu relay kompresornya yang rusak, tapi bisa jadi ada inputnya yang dari sensor-sensor lain itu tidak bekerja, yang menyebabkan relay tersebut tidak bisa aktif begitu. Jadi scanner itu ya, kalau kita gampang untuk menganalisanya itu begini. Scanner itu fungsinya untuk mendeteksi suatu kerusakan, tapi di situ kita nggak bisa langsung memvonis kerusakannya itu, kita harus nyari penyebabnya gitu. Jadi apa penyebab kok di situ keluarnya di scanner yang rusak relay fan, terus kita ganti relay fan tetap saja nggak nyala, nggak mau aktif. Nah itu karena yang rusak bukan relaynya begitu. Sama kayak ekstraven tidak berputar, itu yang rusak bukan ekstravennya tapi komponen-komponen perangkat penunjangnya ya, seperti ETC atau ada kelistrikan lainnya yang terganggu atau tidak berfungsi secara maksimal ya. Oke, ini hasil scannya sudah terdeteksi ya. Itu di ECM itu ada 4 kode itu. Coba kita buka dulu itu hasilnya apa ya, kita lihat dulu kodenya apa aja. Ini kurang fokus ya kameranya, apa scannernya yang terlalu terang apa gimana ini, tapi nanti coba saya perbaiki dulu ini supaya bisa fokus. Bisa kebaca enggak ini ya? Ya oke lah, segini nih ya, bisa kebaca ini.
ya. Ini P0645 itu slot relay control unit, berarti relay untuk kompresor. Terus ini primary control circuit, itu berarti dari coil. Terus itu apalagi, ada relay fan 1. Iya betul. Nah ini nanti kita lihat dulu ke depan seperti apa ya, kok banyak banget itunya trouble-nya ya. Kita lihat ke depan. Nah ini kondisi mesinnya seperti ini, seperti habis kena banjir apa gimana ya ini ya, kok kayak kotor-kotor lumpur. Nah ini kondisi box screennya seperti ini ya, sudah berantakan. Terus ini ada yang di jumper, ini relay untuk extrafannya, ini untuk kompresor. Nah ini larinya kemana ini kabel, ini sepertinya ke dalam ya, mungkin dikasih input eksternal ya, bukan dari ECU-nya ya, jadi dibikin manual ini mungkin, karena kabelnya menuju ke dalam, ini ke dalam lagi ke ruang kemudi sepertinya ini. Nah iya itu masuk ke sana. Coba kita cek dulu di bagian dalam ya, sebentar saya masuk lagi ini di bagian dalam, bagian bawah ya. Mana ini belum kelihatan nanti ya, ini kabelnya itu nembusnya ke sini ya. Nah ternyata di sini sudah dipasang termostat ya, termostat eksternal, jadi sudah di akal-akal ini supaya AC-nya bisa jalan. Dan terus ini di dalam ada apa ini, seperti rangkaian juga ini, kemungkinan relay atau apa itu ya. Nanti coba kita bongkar saja dulu, kita bongkar, kita standarkan dulu, baru nanti kelihatan sebenarnya itu kerusakannya itu yang mana gitu ya, apa dari kompresornya, apa dari relaynya, apa dari mananya ya. Ini biar cepet langsung saya bongkar ya, bagian penutup-penutupnya. Terus nah ini komponennya seperti ini yang ditambahkan. Ini termostat untuk mobil-mobil ya, mobil itu ya konvensional ya, yang masih karburator lah. Nah ini terus kabel masuknya kemana ini, kunci kontak on sepertinya ya. Terus di dalamnya itu juga ada relay, coba kita standarkan dulu ya. Nah ini sudah saya cabut, tinggal kabelnya ini yang keluar tadi ke box screen saya lepas, ini juga saya lepas ya. Terus nah ini relaynya kita lepas juga, jadi kita kembalikan dulu seperti semula dulu ya, kembalikan ke aslinya supaya bisa ketahuan sebenarnya apanya yang rusak ya. Nah kita bereskan dulu ini kabel-kabel, ini kabel pasangan ini kalau di jumper begini nggak bisa berfungsi maksimal ya, karena
sistem dari ECU-nya itu tidak membaca ya, nggak ada perintah untuk menghidupkan kompresor, extra fan, dan naik turunnya RPM, makanya jadi kacau. Terus cek engine juga nyala, mesinnya naik turun RPM-nya, yaitu dampaknya itu. Terus kompresornya juga nyambung terus ya, tidak mau mutus. Terus coba kita cek di bagian sebelah kiri. Di sebelah kiri, iya, ini lacinya dilepas dulu ya, sudah dilepas. Di dalam sini ada termistor ya, aslinya termistor itu. Kalau nah ini kabel dari blower malahan disambungnya. Nah ini termistornya sudah dilepas, termistor sudah dilepas ya. Nah ini masih ada judulnya, ini ada baiknya kita pasang dulu ya, dipasang terus nanti coba dihidupkan, kira-kira hasilnya seperti apa mau aktif atau gimana, belum ketahuan ya, sebentar ya. Nah ini sudah terpasang, sekarang langsung kita coba untuk menghidupkan mesinnya ya. Iya, ini mesin sudah hidup. Ini coba kita hidupkan dulu tombol AC nya ya. Kalau blowernya jalan, ini keluar anginnya ya. Nah ini untuk kompresor, pengaturan suhunya, anginnya keluar. Coba kita lihat keluar, extra fan sama kompresornya itu bekerja apa enggak ya. Ternyata kompresor emang enggak bekerja itu ya, diam. Terus extra fan-nya enggak berputar itu, jadi sama sekali enggak berfungsi. Ini kabel yang di jumper tadi ya, ini relay fan-nya. Ini coba kita kembalikan standar. Ini relay kompresornya kita kembalikan standar juga. Kita buang saja dulu itu kabel-kabelnya, dan ternyata ya emang nggak mau berfungsi ya. Ini kemungkinan harus bongkar ini box spring dulu ini ya, supaya cepat. Ini langsung sudah saya bongkar ya box springnya. Nah, itu springnya yang jumperan juga sudah saya bereskan, saya taruh di bagian dalam biar rapi. Terus ini kelihatannya kok seperti gini ya, banyak lumpur apa gimana ini, apa habis kena air, apa kebanjiran apa gimana ya. Nah ini kalau dilihat dari fisiknya itu enggak ada kabel yang rusak-rusak banget ya, cuma saya curiga di konektornya ini, konektor yang soketnya itu seperti berjamur ya, jadi kemungkinan ada yang tidak terhubung ya. Nah ini yang skring di luar tadi sudah saya masukkan biar rapi. Sebenarnya ada di bagian sini ya, depan sini, cuma yang satunya udah lumer sepertinya, nggak bisa dipakai, jadi dipindahkan ke dalam ya. Nah untuk mengatasi hal-hal seperti ini kita gunakan cara-cara yang sederhana dulu ya, yang ringan-ringan saja lah, karena hal-hal yang kadang-kadang kita anggap
sepele itu ya penting biasanya ya, seperti konektor ini konektor berjamur kotor ya, ini ada baiknya kita bersihkan dulu ya, bisa kita semprot nanti pakai cleaner ya boleh, pakai WD ya boleh. Ini karena saya adanya juga cleaner itu ya, pakai apa, injektor cleaner atau karburator cleaner. Ini saya gunakan karburator cleaner saja ini ya. Nah ini nggak apa-apa ini digunakan karena ini cepat kering ya, terus apa, lebih bersih, cepat kering, bisa bersih, dan yang jelas nggak bikin konslet lah ya, aman. Yang perlu diingat itu kalau sebelum nyemprot-nyemprot begini ya, aki harus dilepas dulu ya, tidak terpasang lah, yang jelas tidak terhubung. Nah ini setelah kita semprot begini, kita tunggu beberapa menit ya biar kering dulu lah, jangan langsung dipasang atau disemprot-semprot dulu pakai kompresor ya boleh. Nah setelah sudah dirasa sudah kering ya, itu coba kita pasang lagi seperti semula, kita colokkan, kita kembalikan ke tempatnya lagi ya, jangan sampai ada yang bengkok gitu, soketnya dilihat lagi, dipastikan. Terus kabel-kabel yang sekiranya kendor ya dikencengin, masa yang kendor ya dikencengin. Biasanya kalau berkarat-berkarat begini itu seringnya itu hilang bagian masa, bagian bodi ya. Ini sudah saya pasang, aki juga sudah terpasang, sudah rapi ya, biar cepat aja ini persingkat. Nah ini langsung saja kita coba hasilnya seperti apa ya, mudah-mudahan langsung jadi, bisa hidup, bisa normal. Yuk kita langsung coba dulu, kita masuk ya, masuk dalam, kita hidupkan mesinnya. Ya kita hidupkan ya mesinnya ya. Ini tombolnya masih off, kompresor off, blower off, dan mesin udah hidup. Check engine masih nyala, itu check engine nyala itu karena dari koil ya, nanti koilnya belakangan, belakangan kita beresi ya. Ini blowernya jalan, terus ini kompresor jalan, sepertinya jalan, ini dingin ya, RPM nya juga udah mau stabil ya, stabil di 900. Coba kita cek ke bagian luar, apakah mesin jalan, terus apa itu kompresornya jalan apa enggak. Extrafen ya, extrafennya itu bisa berputar ya, extrafen bisa berputar. Terus kita lihat kompresornya, extrafennya kelihatan jelas ya, sudah berputar. Extrafennya berputar, terus kompresornya juga sudah aktif. Nah ini, nah dingin banget ini artinya pipa ini sudah dingin, AC nya sudah berfungsi ya, sudah berfungsi, dingin banget. Terus sampai ke dalam juga
sudah ngembun ya, sudah. Ternyata cuma permasalahannya intinya itu di konektor ya, konektor yang ada di bagian sini box spring ini ya, di box spring sini ya. Konektor itu aja cukup dibersihkan, nggak ada yang rusak. Jadi ya memang kadang-kadang rumit ya. Nah, ini relay tambahan yang sebelumnya terpasang sudah dilepas, sama apa itu namanya, termostatnya juga sudah saya lepas. Itu semua tuh alat eksternalnya, dan ini sudah kembali standar lagi ya, standar asli, pakai termistornya asli bawaannya, nggak ada yang diganti-ganti. Nah, ini sudah dingin. Baik, cukup sampai di sini dulu ya untuk mengatasi permasalahan AC tidak aktif. Ini sudah beres, tinggal saya bereskan, dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih.